adalah simetri. Yang pertama, pengertian dari simetri. Suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Yang kedua adalah jenis-jenis simetri. Pertama, simetri lipat. Simetri lipat adalah bangun simetris dari suatu garis bantu yang membagi dua daerah suatu bangun dan luas hasil lipatannya dapat saling menutupi. Garis simetri lipat disebut dengan sumbu simetri. Misalnya, saya mempunyai di sini bangun persegi panjang. Kemudian, kita mencari sumbu simetri pada bangun persegi panjang tersebut. Yang pertama adalah kertas dilipat pada garis vertikal, itu dari kiri ke kanan. Dan hasilnya seperti ini, bangun persegi panjang dapat dibagi menjadi habis. Yang kedua, dengan cara kertas dilipat pada garis horizontal. Seperti ini, garisnya yaitu bagian ini ke sini, yaitu disebut dengan sumbu simetri. Suatu bangun datar dikatakan mempunyai simetri putar jika bangun datar bisa diputar kurang dari satu putaran penuh dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat. Contohnya di sini adalah segitiga A, B, dan C. Kondisi awalnya adalah seperti ini, lalu kita putar sepertiga putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Hasilnya adalah sudut yang tadinya A berubah jadi C, yang sudut tadi B berubah jadi A, dan sudut yang di atas berubah jadi B. Yang kedua adalah kondisi awalnya tadi A, B, dan C, lalu kita putar 2/3 putaran perlawanan arah dengan arah jarum jam. 1 putaran, 2 putaran. Jadi di sini posisi A tadi menempati posisi B, dan posisi B menjadi posisi C, dan posisi C menjadi posisi A. Jadi melalui contoh tersebut, bangun datar segitiga diputar sebanyak sepertiga putaran yang berlawan arah jarum jam, sehingga bentuk dari bangun datar segitiga tersebut akan tetap sama seperti semula. Jika diputar kembali sebanyak 2/3 putaran, bayangan bangun datar tersebut masih tetap sama seperti bentuk semula. Rotasi atau pemutaran merupakan suatu transformasi yang memasangkan titik ke himpunan titik lainnya dengan cara memutar. Atau dengan kata lain, rotasi itu adalah peristiwa memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar berubah. Rotasi itu artinya suatu perubahan posisi titik atau bidang dengan cara diputar dengan suatu titik pusat dan sudut tertentu. Ini yang khas dari rotasi. Dia berpatokan pada sudut untuk mengubah posisi titiknya. Sudut yang dipakai biasanya itu sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Harus diingat, setiap terjadi rotasi, objek atau bidang ukuran dan bentuknya akan selalu sama, tidak berubah-ubah. Rotasi itu memiliki arah dan besar sudut. Titik pusat rotasi adalah titik tetap atau titik pusat yang digunakan sebagai acuan menentukan arah dan besar sudut rotasi. Titik pusat dapat berada di dalam, pada atau di luar bangunan geometri yang hendak dirotasi. Arah rotasi ini disepakati dengan aturan bahwa jika perputaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka rotasi tersebut bernilai positif. Sedangkan jika perputaran searah jarum jam, maka rotasi tersebut bernilai negatif. Besarnya sudut putar rotasi menentukan jauhnya rotasi. Jauh rotasi dinyatakan dalam bilangan pecahan terhadap satu kali putaran penuh 360 derajat atau besar sudut dalam ukuran derajat atau radian. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi, di mana refleksi ini sering kita dengar itu dengan istilah atau arti lainnya itu adalah pencerminan. Nah, refleksi ini adalah suatu transformasi atau perubahan yang memindahkan titik sebuah bidang menggunakan sifat-sifat bayangan yang dimiliki suatu cermin. Pencerminan itu dapat diperoleh dengan cara yang pertama itu tentukan terlebih dahulu sumbu cerminnya atau sumbu simetrinya. Yang kedua itu tarik garis tegak lurus pada sumbu cermin dari tiap-tiap sudut bangun atau titik yang hendak dibuat pencerminannya. Yang ketiga itu jarak antara titik sudut bangunan dengan titik sudut pencerminan harus sama terhadap sumbu simetri. Nah, dalam transformasi geometri ini, khususnya pada pencerminan, terdapat beberapa sifat-sifat yang selalu ditemukan. Nah, adapun sifat-sifatnya itu adalah yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Nah, yang kedua,
garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, yang ketiga ada setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Yang keempat, setiap bangun dan pencerminannya selalu kongruen. Jadi ciri khas suatu matrik refleksi itu adalah determinannya sama dengan 1. Yang kedua itu ada sifat-sifat bangun datar. Nah, dilansir dari buku pintar mengerjakan PR Matematika SD kelas 4, menurut Dianawati pada tahun 2008, halaman 210, sifat-sifat pencerminan bangun datar tuh yang pertama ada bentuk antara bangun asli dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak dari setiap titik yang terdapat di bangun terhadap cermin sama persis dengan jarak dari setiap titik yang ada di bayangan terhadap cermin. Jadi S sama dengan S aksen, itu simbolnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bangunan aslinya, atau simbolnya itu sama dengan H sama dengan H aksen. Nah, yang selanjutnya adalah garis yang menghubungkan setiap titik dibangun dengan titik yang ada di bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi adalah jenis transformasi geometri yang berubah seperti cermin. Contohnya aja kita tuh seperti selfie atau berkaca gitu kan, itu sama bayangannya dan tegak lurus. Kemudian di dalam matematika kita bisa menggunakan sumbu X atau sumbu Y maupun garis tambahan sebagai cermin gitu teman-teman. Nah, jadi sifat-sifat refleksi itu adalah yang pertama, cermin menjadi titik tengah antara bayangan dan benda asli. Yang kemudian adalah jarak titik asal dengan cermin itu sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Yang ketiga adalah garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya.